Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat CAD-CAM dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Masih melanjutkan mengenai dasar-dasar membaca gambar teknik bagian ke-7, yaitu kita akan mempelajari bagaimana toleransi, apa itu toleransi, dan juga mengenai sesuaian. Mari kita mulai. Toleransi pada gambar teknik adalah batas penyimpangan yang masih diperbolehkan dari ukuran dasarnya. Kenapa ada toleransi? Kita mengingat bahwa semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang 100% sempurna. Jadi misalnya kita contoh saja membuat sesuatu, kita memerlukan ukuran dan itu memiliki batas-batas yang diizinkan. Bisa dinamakan batas penyimpangan atas maupun batas penyimpangan bawah. Dari penyimpangan tersebut maka didapatkan suatu toleransi. Kita lihat di sini pada gambar yang ada di depan sini. Pada ukuran benda ini, 20 ini ya. Pada ukuran 20, ini diberikan sebuah ya, diberikan kepada sebuah benda yang panjangnya ini 20. Dalam pembuatannya kita tidak bisa 100% 20 pas, 20 0 misalnya, 20 0 0. Bisa, akan tapi sangat jarang terjadi. Ya. Sehingga diperlukan namanya toleransi. Jadi nanti di setiap benda, di setiap gambar akan diberikan yang pertama nanti ada namanya toleransi umum, yaitu untuk berlaku semuanya. Kemudian ada toleransi khusus yang cantumkan di setiap ukuran. Kemudian ada yang namanya toleransi dengan sesuaian atau toleransi yang ISO ya. Jadi standar internasional. Kita lihat di sini bahwa ukuran 20 ini diberikan sebuah toleransi 0 plus ya, kita lihat 0 plus 0,2. Sehingga ukuran yang diperbolehkan yang pertama adalah 20 itu sendiri karena penyimpangan bawahnya 0. Kemudian penyimpangan atasnya adalah 0,02. Sehingga ukuran yang diperbolehkan yaitu 20.0, 0 dan 20.02. Sehingga selisih daripada ukuran ini yaitu 0,02 ini adalah yang dinamakan toleransi. Jadi itu batas penyimpangan. Itu yang disebut dengan batas toleransi. Ya, itu sebagai gambaran dasarnya. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat ya, kita lihat gambarnya dulu. Ya. Kita lihat gambarnya, di sini ada gambar lingkaran ya, lingkaran ada lingkaran bagian ini adalah shaft ya. Shaft itu pejalnya, kemudian ini adalah lubangnya. Ya, ini lubang atau poros ya. Di sini poros. Ini bagian poros, kemudian ada bagian lubang. Saya tandain saja ya. Oke. Nah ini.
Ini adalah porosnya, ini maaf, ini adalah lubangnya ya. Nah, oke ya, ini lubangnya ya, yang merah. Kemudian kita lihat yang biru. Oke, ini adalah poros. Jadi nanti kita bisa melihat ya. Oke, penyimpangan yang atau pengertian toleransi nanti bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah ada namanya ukuran dasarnya. Oke. Ukuran dasar. Ukuran dasar ini itu semua antara poros dan lubang sama. Seperti tadi, diameter 20 berarti diameter porosnya 20, diameter lubangnya 20 juga. Ya, namanya ukuran dasar. Di sini ada tengah-tengah ya, kita lihat kalau saya kasih kuning ukuran dasar di garis kuning ini ya. Garis kuning. Oke. Ukuran dasar berarti antara poros dan lubang itu sama. Kemudian kita lihat di poros dulu ya, berarti poros kita ke biru. Kita ke biru sini ya. Nah, di sini ada ukuran dasar, kemudian ada diameter maksimum, kemudian ada diameter minimum. Selanjutnya, ya, ini ada toleransi. Kemudian ada penyimpangan atas, ada penyimpangan bawah. Ya. Yang pertama, kita lihat dari ukuran dasar. Kalau poros di sini ya tadi. Ini poros ya. Maaf. Oke. Saya hapus dulu. Nah, ini. Oke. Dari ukuran dasar, kemudian saat pembuatan, jika yang terjadi adalah diameter minimum, ya, kalau saya contohkan aja ya, saya tuliskan, misalnya sini di atas. Ukuran dasarnya adalah diameter 20 ya. Kemudian di minimum yang terjadi misalnya terjadi 19,8 ya. Kemudian kita membuat lagi misalnya ya, ada D maksimal yang terjadi adalah diameter 20,4 misalnya ya. Oke. Dari hasil ini maka akan dihasilkan yaitu penyimpangan atas. Ya, penyimpangan atas ini penyimpangan atas. Kemudian ada penyimpangan bawah. Penyimpangan atas adalah jarak dari diameter maksimum dengan ukuran dasarnya. Yaitu penyimpangan atas. Kalau ini dinamakan ES ya. Jadi ES berarti sama dengan ukuran dasar penyimpangan maksimal ya, diameter maksimal. D max selisih ya. Selisih antara D max dan ukuran dasarnya. Nah, D max-nya berapa? 20,4. Ukuran dasarnya berapa? 20. Sehingga terjadi selisih
yaitu 0,4. Ada perbedaan di sini 0,4 ya. 0,4. Ini namanya penyimpangan atas. Selanjutnya ada namanya penyimpangan bawah, yaitu diameter minimum dengan selisih diameter minimum D-min dan ukuran dasarnya. Jadi di sini D-nya 19,8, UD-nya 20. Sehingga EI sama dengan 0,2 juga. Jadi di sini bukan pengurangan, bukan pengalihan, tapi selisih ya, selisihnya berapa? 0,2. Oke. Ya. Sehingga kita bisa menuliskan sebuah toleransi ya nanti ya. Dari ES dan EI ini maka akan didapatkan sebuah toleransi ya. Toleransi yaitu diameter maksimum, selisih diameter maksimum dengan diameter minimumnya. Berarti toleransi yaitu selisih dari D max dan D min. Nah, ya kita lihat di sini. Ya. D max-nya berapa? 20,4. D min-nya berapa? 19,8. Sehingga selisih di sini adalah sebesar berapa? Sini 0,2 ke atas 0,4 berarti 0,6. Nah, sepertinya. Sehingga toleransi yang dihasilkan adalah 0,6. Ya, di sini sama. Jadi dari penyimpangan atas dan ukuran dasar juga penyimpangan minimal dengan ukuran dasar dijumlahkan juga bisa menjadi toleransi. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara penulisannya? Nah, didapatkan dari D20 ini, nanti masuk ke ukuran ya, diameter 20. Yang dituliskan adalah sehingga yang dituliskan 19,8 adalah di bawah ukuran dasar sehingga dia akan minus 0,2 dan di atasnya adalah plus 0,4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah penulisan dari sebuah ukuran dan toleransi. Ini untuk poros. Untuk lubang itu terjadi adalah kebalikannya. Misalnya D-min-nya 19,8. D-min-nya itu adalah dia lebih kecil ya, lebih kecil. Berarti D minimalnya dia adalah lebih kecil ya, misalnya 19,8. D max samain aja 20,4 ya. Dalam penulisannya untuk lubang, karena ini lubang makanya penulisannya seperti ini.
Ya. Dia tetap kalau ke atas kan berarti dia lebih besar ya. Dia lebih besar. Kalau ukurannya mengecil dia minus ya sama. Dari penyimpangan atas, jadi penyimpangan atas adalah toleransi dari diameter maksimum dan diameter minimalnya. Oke. Misalnya ini sama ya, 0,2 plus 0,4. Nah, cuma nanti mengartikannya berarti 9 diameter lubangnya itu lebih kecil ya, lebih kecil kalau 19,8 lebih kecil. Nah, berarti nanti kalau kita lihat di bagian sini 20 berarti dia di sini. Oke. Kemudian untuk 20,4-nya dia berada di paling atas. Nah, seperti ini. Nah, ini toleransinya seperti ini. Oke, itu adalah bagaimana pengertian dari toleransi. Ya, bagaimana kita menghitung, bagaimana menghasilkan toleransi dan cara mengetahui penyimpangan atas dan penyimpangan bawahnya. Kita lihat di sini penulisan-penulisan untuk toleransi. Yang pertama, yang A, yang bagian A, ya sini. Bagian A, ya. Penulisan toleransi tersebut yaitu menyatakan batas ukuran atas dan bawahnya. Jadi langsung dituliskan. Sehingga ini lebih memudahkan dan dalam pengerjaan. Akan tapi sangat dalam penulisannya itu akan banyak angka di sini ya, lebih banyak angka. Kemudian selanjutnya yaitu dengan penulisan dengan menyatakan harga penyimpangan terhadap ukuran dasar. Jadi ukuran dasarnya, kalau A ini sudah dihitungkan, kan tapi kalau yang B itu ada ukuran dasarnya di sini. Ukuran dasarnya 32, kemudian di sampingnya ada toleransinya. Nah, di sini ada minus 0,2 plus 0,1 sehingga batas bawahnya adalah 31,8. Batas atasnya 32,1. Nah, ini untuk hasilnya nanti yang diperbolehkan ya. Sehingga toleransinya adalah 0,3. Ya, jadi toleransinya di sini. Ke sini 2, ke atas 1 ya, karena kan di dasarnya sini. Ini ada 2 step, 1, 2. Ini ada 1 ke atas sehingga ada 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang bagian C. Toleransi penyimpangan asimetrik. Nah, ini biasanya nanti sebagai toleransi general kalau digambar, yaitu diluruskan dengan plus minus sehingga batas atas dan batas bawahnya sama. Ini minus 0,1 plus 0,1 ya. Ini plus minus di sini ya.
Ini general. Kemudian ada yang D. Kalau yang D adalah itu menggunakan ukuran dasar dan simbol huruf dan juga angka. Ini yang dinamakan toleransi sistem ISO. ISO itu International Standard Organization yang menyatakan standar-standar di seluruh dunia. Nah, nanti kita bahas kalau sudah dengan toleransi ISO itu kita bicara mengenai suaian. Karena toleransi ISO ini dimanapun tempat akan sama. Ya. Yang membedakan adalah dengan adanya ISO ini, toleransi ISO dinyatakan dalam sebuah ukuran dasar, maka kalau kita membuat di tempat yang berbeda, itu akan tetap sama. Nanti akan ada tabel dari besaran G7 ini. Artinya apa? Nanti kita bahas. Baik, selanjutnya adalah kita bicara, seperti ini kita lihat. Ini nanti adalah toleransi umum. Toleransi umum general yang nanti bisa dicantumkan di gambar secara umum. Nanti di kepala gambar biasanya ada. Jadi toleransi umumnya berapa? Di sini kita bisa lihat ada ukuran nominal dari 0,5 sampai 3. Dibagi lagi penyimpangan yang diizinkan itu ada 3, teliti, sedang, dan kasar. Ya, ini kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, okay. Ya. Nah, ini bisa dicantumkan. Jadi dibagi dalam range panjangnya. Jadi kalau umum kemudian di angka 1000 dan toleransinya 0,05 itu menjadi sangat kecil sekali. Dan itu apa ya? Ya jadi toleransi itu sangat kecil. Dan tapi jika menyesuaikan panjang, dia akan menyesuaikan menjadi 0,5 ya karena umum plus minusnya. Oke, ini tabel. Nanti bicara toleransi adalah bicara mengenai tabel. Selanjutnya adalah kita bicara mengenai suaian. Setelah toleransi kita memahami adanya suaian, yaitu suaian merupakan sistem daripada menggabungkan antara poros dan lubang. Ya. Ada 2 sistem suaian. Yang pertama adalah sistem suaian berbasis poros. Sistem suaian berbasis poros. Kita lihat di sini ya. Nah, sistem suaian berbasis poros, kemudian ada sistem suaian berbasis lubang. Maksudnya apa? Kalau kita bicara mengenai suaian, berarti ada satu referensi yang harus patokan sebagai patokan untuk untuk menentukan bahwa benda yang lainnya itu seperti apa. Kita lihat di sini, saya warnain dulu. Kita lihat. Misalnya kita mempunyai sistem basis poros, sehingga di poros ini harus memiliki atau di sini salah satu toleransi yang digunakan adalah menyentuh garis 0. Jadi penyimpangannya salah satunya 0. Bisa 0. Ya kalau poros berarti 0 minus berapa? 0 minus berapa? Ya. 0 minus 0 minus. Nah, nanti kita lihat di tabel. Ya, 0 minus. Makanya dia berada di bawah.
Di sini ya, 0 minus ke bawah. Jadi posisinya dia ke bawah. 0 ini 0 ya, garis nolnya. Minus ke bawah. Minus, oke. Kemudian untuk lubangnya itu nanti menentukan dia mau longgar, ya, mau longgar, mau pas atau paksa. Ya. Longgar berarti dia lubangnya itu lebih kecil atau lebih besar. Lebih besar daripada porosnya, ya, itu longgar. Ya walaupun longgarnya tidak longgar sekali ya, tapi dia dimasukkan atau dipasangkan itu dengan mudah. Ya. Kemudian pas ini bisa plus minus ya, untuk lubangnya bisa plus minus atau 0 minus bisa atau minus minus. Sehingga di sini ada sedikit dipaksa untuk menggabungkannya. Kemudian ada namanya paksa. Ini adalah sudah lebih besar daripada toleransi di porosnya. Ya. Prinsipnya nanti sama. Jika suaian berbasis lubang di sini berarti lubangnya sebagai patokan. Ya, lubangnya sebagai patokan di sini. Karena lubang salah satunya menyentuh 0, dia berarti sini 0 ke atas berarti dia plus. Ya, plus berapa? Sama, jika longgar maka jika soyan itu longgar, maka porosnya akan menjadi lebih kecil ya di sini. Poros lebih kecil. Ini longgar ya, porosnya lebih kecil, paksa dia porosnya lebih besar. Oke. Untuk soyan ini menggunakan sistem toleransi ISO, sehingga dibutuhkan huruf di mana yang merupakan referensi itu di sini dinyatakan dengan H. Ya, kita lihat di sini ya, ada H. Untuk poros dia berhuruf kecil. Nah, seperti ini. Kalau basis lubang atau nanti toleransi ISO yang lubang itu akan berhuruf besar. Nah, ini standarnya seperti itu. Nah, mari kita lihat untuk toleransi ISO ini bagaimana. Nah, kita lihat secara menyeluruh suaian ini seperti ini. Jadi di sini ada namanya, ya kita kotak. Nah, ini sebagai basisnya, baik itu basis lubang ataupun basis poros. Nah, kita lihat di sini untuk lubang. Ini lubangnya ini. Ini lubang, nanti dia akan ke 0, kemudian dia akan minus. Jika minus berarti lubang itu lebih kecil. Ini garis nolnya ya. Garis nol. Atau ukuran dasarnya. Kemudian untuk poros, ini dari A ini minusnya besar berarti sangat longgar. Longgar, 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 kemudian ini ada transisi, fit, ini paksa. Ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan dengan basis lubang, ya di sini lubang, basis lubangnya H, kemudian porosnya A itu akan terjadi kelonggaran, ya. Karena H0 plus ya untuk lubang. Kemudian di sini minus, ya minus nih jauh. Kemudian dia akan bergerak ke tengah. Di sini menjadi sebuah transisi antara
G, H, J, S, J di sini, kemudian ke atas lagi adalah paksa. Ya. Ya, seperti itu. Oke, kita melanjutkan untuk, nah ini contoh-contoh penggunaan suaian. Ya. Ada namanya suaian kempa atau suaian paksa. Ya. Di sini paksa ya. Nah, sini paksa ini. Kempa atau paksa di sini. Ini semua berbasis lubang. Kenapa lubang? Karena lubang itu pembuatannya lebih rumit daripada poros, sehingga banyak menggunakan basisnya itu lubang. Ya, di sini penulisannya adalah suaian kempa untuk komponen yang dipasang dengan tetap, ya, jadi tidak ada pelepasan. Contoh cincin gigi kuningan yang dipasang pada roda besi tuang. Rotor motor listrik pada porosnya, ya, kita bisa lihat. Kemudian suaian tekan ini masih bisa mungkin direparasi, ya, jadi bisa dibongkar. Kita lihat ya, misalnya contohnya ini ya, H7P6 kita lihat sebelumnya. Kita lihat sebelumnya. Ya. H7P6. H7 ya, berarti ini porosnya yang P ya. Oke, H7 adalah di sini H-nya. Ini H. Ya, ini basisnya di sini, kita lihat ya. P ada di sebelah, ini P berarti di sini. Ini porosnya. Sehingga lubangnya itu tuh adalah dengan toleransi 0 plus. Kemudian untuk porosnya itu nanti plus. Ya. Ya, nanti kita lihat ya. Kita ambil contoh nanti P6E, maaf. Ya. P6, oke ya. Kita lanjut. Ya. Kemudian ada suaian jepit, suaian sorong, suaian lepas. Nah, teliti ya. Ini adalah yang bisa digerakkan. Yang lepas ini dari sini itu bisa digerakkan. Nah, ini bisa digerakkan. Oke. So, ini masih ada sedikit paksaan. Ya. Paksa, kemudian ini sedikit paksaan. Ya. Nah, ya. Selanjutnya, ini adalah contoh-contohnya. Nanti kita lihat untuk P6 itu berapa sih nilainya. Nah, kita bisa cari nanti. Oke ya. Nah, ini nanti semua akan berdasar tabel. Untuk ukuran ISO. Mengingat bahwa ini standar internasional. Ya. Kita lihat di sini ya. Jadi tadi adalah H7P6. Jadi untuk H7P6 untuk sebuah suaian berbasis lubang atau suaian itu ada bahwa pembuatan atau toleransi poros itu setingkat lebih teliti daripada lubangnya. Ya, jadi untuk 7-nya ini adalah kualitasnya. D ini adalah H ini huruf ini adalah
menunjukkan dia tempatnya di mana, 7 adalah kualitas daripada toleransinya atau besaran toleransinya. Oke. Kita lihat H7 itu adalah di sini ya. H7 kita ambil 10 aja ya, diameter 10. Berarti H7 diameter 10. Nah, ini berada di sini. Kita lihatnya. Oke. Kita lihat berarti H7 itu nanti misalnya 10 015 ya. Nah, lihat di sini dan 10.00. Nah, gini. Ini H7. Oke, kemudian P6. P6 itu berapa? 10 ya, nanti ininya di sini. 10. Kita lihat P6 adakah? Nah, di sini. Jadi P6 ke sana. Akan didapatkan toleransi seperti ini. Kita lihat, saya tuliskan di sini P6. P6 untuk poros adalah berarti 10. Kita tulis atasnya dulu ya. 10,0026 0,00026, bawahnya adalah 10.015 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan adanya toleransi ini kita bisa lihat bahwa jika lubangnya itu di maksimal, toleransi maksimalnya, penyimpangan maksimal, dan ini penyimpangan bawahnya, itu masih terjadi pas ya, terjadi di sini pas, sama 10-15, 10-15. Ya. Akan tapi tidak mungkin dia turun lagi. Ya, makanya ini sangat 0,26 saja sudah sangat sesak ya. Jadi dengan tekanan dan tidak bisa dibuka kembali. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa berapa sih penyimpangan terbesar dari suwean ini? Ya, itu adalah antara yang terbawah di sini dan berarti penyimpangannya antara penyimpangan atas itu penyimpangan terbesar ya, bukan atas, terbesar. Ya, itu 10.000 dan selisih ya, berarti ini selisih ya, selisih antara 10.00 dan 10,026 ya, berarti selisih. Nah, sehingga penyimpangan terbesarnya adalah 0,026 ya. Ini penyimpangan terbesar, nanti ada istilah penyimpangan terbesar. Kemudian ada penyimpangan terkecil, yaitu di sini kita bisa lihat hanya maksimal, P-nya minimal. Lubangnya maksimal, porosnya minimal. Ya, berarti di sini adalah 0. Karena di sini 10,015, di atas juga 10,15. Nah, itu nanti ada namanya penyimpangan terbesar dan penyimpangan bawah ya. Terkecil ya. Kalau di istilah di suwean terbesar dan terkecil. Oke. Itu untuk suwean. Kita dari toleransi kemudian masuk ke suwean. Nah, suwean ke iso yang nanti fungsinya untuk perakitan dan lain sebagainya. Sehingga saat digunakan itu tidak
terjadi kesalahan. Ya. Oke. Untuk itu, ini adalah pembahasan mengenai toleransi dan soyan. Semoga bisa memberikan pengetahuan bagaimana sebuah toleransi itu sangat diperlukan di sebuah benda tekniknya yang akan dibuat. Nah, nanti kita ke depan akan membahas bagaimana membaca gambar teknik dengan lebih detail. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.